Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Zakia dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, di video kali ini kita masih membahas tentang penerapan ilmu geografi dalam menggunakan aspek sosial. Yang mana yang pertama yaitu ada pola dan proses sosial dalam konteks ruang dan tempat. Jadi, pola sosial ini merupakan bentuk dari keteraturan hubungan antar individu dalam masyarakat. Sedangkan proses sosial adalah cara berinteraksi yang terjadi dan berubah dalam suatu ruang. Dalam geografi, ruang dan tempat mempengaruhi bagaimana masyarakat hidup, berinteraksi, dan membentuk pola tertentu. Contohnya, pola mata pencaharian. Seperti di wilayah pesisir, kebanyakan masyarakat itu mata pencahariannya sebagai nelayan. Sedangkan orang yang berada di dataran tinggi, rata-rata mata pencahariannya itu sebagai petani sayuran. Dan di daerah perkotaan biasanya mereka bermata pencaharian sebagai pekerja industri atau jasa. Proses sosial yang dipengaruhi oleh ruang contohnya yaitu interaksi tinggi yang ada di kota yang berdampak pada mobilitas sosial yang lebih cepat. Kemudian daerah yang terpencil sehingga membuat perubahan sosial lebih lambat. Intinya, ruang itu merupakan lokasi, aksesibilitas, atau kondisi fisik yang membentuk pola sosial dan tempat berperan dalam membentuk identitas masyarakat. Yang kedua yaitu perencanaan sosial untuk pembangunan masyarakat. Perencanaan sosial adalah upaya merancang program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, konflik, dan segala macam. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memaksimalkan pemanfaatan ruang agar lebih produktif. Yang ketiga, rekayasa sosial sebagai upaya penataan kehidupan bermasyarakat. Rekayasa sosial merupakan upaya yang direncanakan untuk mengubah perilaku, nilai, atau norma dan struktur masyarakat agar lebih sesuai dengan tujuan pembangunan. Bentuk dari rekayasa sosial ini kita ambil contoh yaitu kampanye yang anti narkoba, gerakan buang sampah pada tempatnya. Pembentukan aturan dan regulasi baru, contohnya aturan zonasi kota, larangan plastik sekali pakai. Tujuan dari rekayasa sosial ini yaitu untuk meningkatkan ketertiban sosial, mendorong perubahan positif dalam masyarakat, serta menyesuaikan masyarakat dengan kebutuhan ruang dan pembangunan. Yang keempat yaitu studi kasus penerapan geografi pada perubahan struktur sosial. Geografi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan ruang menyebabkan perubahan struktur sosial. Di sini saya mengambil studi kasus tentang urbanisasi. Urbanisasi ini terjadi karena pusat ekonomi berada di kota sehingga menarik penduduk desa untuk pindah ke daerah yang padat penduduk. Dampak perubahan struktur sosial dari urbanisasi ini yaitu contohnya strata pekerjaan yang berubah, misalnya dari petani menjadi buruh pabrik atau jasa. Yang kedua yaitu mobilitas sosial meningkat. Kemudian pola hidup berubah yang dari awalnya tradisional sekarang menjadi modern. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.